sebuah sekolah khusus putri pergi untuk study tour ke sebuah museum. Semua murid sibuk mengabadikan momen berharga itu dengan berfoto-foto, menuliskannya dalam buku, dan lain-lain. Akan tetapi, ada salah seorang murid yang bermain terlalu jauh. Sampai-sampai saat waktu pulang tiba, ia malah tertinggal. Ia berlari sekencang-kencangnya sambil berteriak. Namun naas, tak satupun orang mendengarnya. Murid ini kemudian berjalan ke sana kemari sambil menangis. Saat malam tiba, ia mendengar suara serigala yang saling bersahutan. Ia pun semakin ketakutan. Saat kejadian itu, tiba-tiba terlihat olehnya sebuah gubuk yang kumuh dengan lampu menyala di dalamnya. Lalu ia menghampiri gubuk itu dengan perasaan senang. Ternyata gubuk kumuh itu dihuni oleh seorang pemuda yang miskin. Lalu si murid menceritakan apa yang terjadi padanya. Kemudian pemuda itu berkata kepadanya, "Baiklah, kamu bisa tinggal di sini malam ini. Besok pagi, aku akan pergi untuk mencari pertolongan. Tidurlah di dalam kamar. Aku akan tidur di bawah karpet saja." Murid ini sangat cantik, juga dari keluarga yang kaya. Ia sering bermimpi untuk mendapatkan suami yang baik akhlaknya, juga agamanya. Malam itu, si murid tidak bisa tidur karena ketakutan. Ia melihat si pemuda itu bolak-balik ke sebuah lilin, membaca buku, lalu kembali lagi ke lilin, sampai-sampai si murid menganggap bahwa pemuda itu adalah jin. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Keesokan harinya, si pemuda itu memesankan bis untuk si murid. Kemudian si murid tersebut pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, murid itu menceritakan kisahnya. Lalu ayahnya berkata padanya bahwa ia ingin menemui pemuda itu. Maka bertemulah sang ayah dari si murid tersebut dengan si pemuda itu di suatu tempat. Si ayah melihat tangan pemuda tersebut dibalut sebuah perban. Lantas ia bertanya, "Ada apa dengan tanganmu?" "Tanganku seperti ini karena belum lama ini ada seorang perempuan datang ke rumahku dan ia menginap di rumahku juga. Lalu setan datang padaku dan menggodaku. Aku segera mengambil mushaf untuk menjauhkan godaan setan itu. Ternyata setan itu kembali lagi padaku. Aku pun berinisiatif untuk membakar jariku dengan api lilin, agar aku mengingat akan azab Allah. Akan tetapi, setelah satu jariku terbakar, setan itu masih kembali padaku. Dan aku terus membakar jari-jariku hingga kelima jariku terbakar semua. Seperti yang engkau lihat sekarang ini." Jawab si pemuda. "Datanglah ke rumahku," kata si ayah. Sesampainya mereka di rumah, si ayah memperlihatkan putrinya, dan ia berkata pada si pemuda, "Tahukah kamu siapa dia?" "Ya, perempuan ini datang ke rumahku waktu itu," jawab si pemuda. "Sekarang dia adalah istrimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kamu tidak akan meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, kecuali Allah pasti akan menggantinya dengan sesuatu yang halal." Jawab sang ayah. Seketika itu pemuda tersebut langsung sujud syukur kepada Allah, karena ia telah menggantikan sesuatu yang haram dengan yang halal padanya. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.